Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pada malam hari ini, saya akan mengajak semua untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Kau telah menjaga kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Terkhususnya pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah hati kami agar kami bisa mendengarkan dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, jika ada kuasa gelap setan iblis yang ingin mengganggu kami tolak singkirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami bisa menerima berkat dan kami tidak pulang dengan tangan kosong, tetapi kami pulang membawa berkat dan kami bisa sebarkan untuk orang yang belum percaya Engkau. Kami taruh semua ke dalam tangan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita masih diberi kesempatan kita bisa berkumpul dan mendengarkan firman hari ini. Sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Saudara-saudari Bapak Ibu sekalian mendengarkan dan saya akan membacakan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan yang telah kita bacakan. Bapak Ibu, kita akan belajar dalam tema yaitu Tuhan sumber kuatku. Saudara-saudari sekalian, Tuhan sumber kuatku. Kita bisa lihat bahwa ketika kita memasuki usia 40 tahun, kita akan melihat di mana hidup kita mulai berubah. Yang dulu kita kuat, kita menjadi lemah. Kita lebih cepat capek. Yang dimana dulu kita hebat, sekarang kita tidak terlalu hebat seperti dulu. Yang dulu kita mempunyai tenaga yang kuat, sekarang kita tidak mempunyai tenaga yang sekuat dulu. Maka itu Bapak Ibu, saya akan mengajak semua, terkhususnya usia 40 tahun ke atas yang mendatang, kita dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan. Pertanyaan untuk kita hari ini, bagaimana kita memperoleh kekuatan dari Tuhan? Di sini ada 3 cara yang kita akan belajar. Cara yang pertama yaitu menantikan Tuhan. Dalam ayat 31a berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, menantikan Tuhan adalah proses yang tidak mudah. Kita secara manusia, kita ingin segala sesuatu itu cepat selesai. Terkadang hidup kita ingin makan, kita bisa pesan secara cepat, kita bisa pesan online, kita mau menjawab pertanyaan, kita bisa menggunakan AI dengan cepat. Kita harus percaya untuk menanti Tuhan itu tidak semudah yang kita kira. Kita bisa lihat seorang petani yang menanam benih. Dia tahu bahwa benih itu, dia tidak bisa memaksa benih itu cepat tumbuh. Dia akan menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bisa juga bertahun-tahun. Dan petani itu tidak harus menggali tanah itu setiap hari. Jika dia menggali tanah itu, justru benih itu akan rusak. Begitupun dalam hidup kita. Karena kita sudah berdoa bertahun-tahun, kita doa untuk keluarga kita doa untuk kesehatan kita doa untuk keluarga kita, tetapi belum dijawab. Saudara-saudari Bapak Ibu sekalian, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, tetapi Tuhan sedang bekerja dalam diam. Dia sedang membentuk hati kita, dan Dia sedang menguatkan iman kita dan mempersiapkan waktu yang tepat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, untuk menanti Tuhan, kita harus tetap berdoa, kita harus setia kepada Dia, kita percaya kepada Dia. Karena orang yang menanti Tuhan, dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan.
karena dia akan mendapatkan semuanya dari Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melangkah pada cara yang kedua, yaitu mempercayai Tuhan. Pada ayat 31b, mendapatkan kekuatan baru. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kekuatan itu datang bukan dari keadaan yang berubah, tetapi dari hati yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa lihat saat kita naik pesawat, kita tidak mengenal pilotnya, tetapi kita duduk tenang, kita bisa tidur, dan kita tidak tahu pesawat itu bekerja seperti apa, dan kita percaya bahwa kita bisa tiba dengan selamat. Tetapi di hidup kita percaya Tuhan, kita tahu Tuhan, tetapi kita sering bertanya, Tuhan, saya tidak mengerti. Tuhan, ini bagaimana? Kita harus percaya. Ketika kita bertanya seperti itu, Tuhan sedang bekerja. Kita jangan mengeluh, tetapi kita harus percaya, kita berdoa, kita mengimani Dia, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak membaca saat hari Minggu saja, kita membaca setiap hari, kita berdoa setiap hari. Itu adalah membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Kita melepaskan kekhawatiran kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, dan kita tetap tenang dalam badai kehidupan kita. Maka saudara-saudari sekalian, kita tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Maka itu kita akan masuk dalam langkah cara ketiga, menguatkan diri di dalam Tuhan. Terdapat dalam ayat 31 bagian C, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Di sini saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memang sumber kekuatan, tetapi kita tidak punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupan rohani kita. Kita bisa lihat orang-orang tua di usia 40 tahun ke atas, mereka mulai sadar bahwa jika mereka tidak menjaga tubuh mereka, mereka akan cepat lemah dan mereka akan cepat sakit. Maka mereka akan memulaikan hari mereka dengan jalan pagi, mengatur pola makan, dan menjaga kesehatan mereka. Kita bisa belajar dari situ. Kalau tubuh saja kita perlu latih, apalagi iman kita. Banyak orang yang ingin iman kuat, tetapi mereka jarang berdoa, mereka jarang membaca firman Tuhan, dan mereka tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Akhirnya masalah akan datang dan mereka akan selalu goyah. Maka itu saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak semua untuk menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Poin yang harus kita ambil yaitu kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kita membaca firman Tuhan bukan saat hari Minggu saja, tetapi setiap hari. Kita tetap setia walaupun sibuk, kita setia mengikuti Dia tanpa kita tahu. Walaupun kita sibuk, kita harus mensisipkan waktu kita untuk Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar bahwa hidup memang tidak mudah, dan semakin kita dewasa, kita semakin menyadari bahwa hidup kita akan cepat lelah. Tetapi jika kita pegang teguh kekuatan itu dari Tuhan, kita akan semakin kuat, kita tidak mudah lelah. Maka itu kesimpulan untuk kita hari ini, mari kita kuat, percaya kepada Tuhan. Kita tidak bolong-bolong untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Maka itu kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Komitmen kita, mari kita ambil komitmen dalam hati kita. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya sendiri lagi. Saya mau belajar menaati Engkau, percaya kepadamu, dan hidup dekat denganmu, supaya saya tetap kuat dan saya tetap menguatkan iman saya di dalam Engkau, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Maka firman Tuhan hari ini telah kita dengar, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, firman telah tersampaikan ke dalam hati kita Tuhan. Kiranya kita tetap
mengimani iman kita, dan kita tetap percaya agar kita tetap kuat, dan kita menantikan Engkau Tuhan. Kita menjadi kuat bahwa kita percaya bahwa Engkau selalu bersama kita. Engkau sudah mempersiapkan kita, iman kita. Kita bisa menerimanya dengan sukacita. Kami taruh semua ke dalam tangan Bapa. Kiranya kami pulang tidak dengan tangan kosong. Kami pulang dan kami bisa membawa berkat ini, dan kami bisa sebarkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang masih sering mengandalkan diri mereka sendiri. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan. Kami taruh semua ke dalam tangan Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin.